Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal matematika sains tek. Oke adik-adik, langsung saja ke nomor 1 ya. Jika X memenuhi persamaan 9 pangkat X tambah 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 10, maka nilai dari 54 pangkat X per 6 pangkat X tambah 1. Adik-adik, soal persamaan eksponen ini sering muncul ya adik-adik. Jadi kalau soalnya seperti ini, adik-adik biasanya diminta untuk menjadikannya ke dalam persamaan kuadrat. Adik-adik, ini kuncinya di angka 3 karena 9 ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 2. Jadi kita tulis di sini adik-adik 9 pangkat X tambah 3 pangkat X tambah 1 disama dengan kan 10. Ya, ini kita buat menjadi bentuknya 3 pangkat X ya. Jadi ini 9 kita rubah dulu jadi 3 pangkat 2 pangkat lagi X. Ini 3 pangkat X tambah 1, ini kita bisa buat 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 ya. Kenapa? Karena kalau kali pangkat ditambah jadi X tambah 1 di sini ya, sama dengan 10. Oke adik-adik, ini kita tukar posisi ya, supaya ini kan 3 pangkat X adik-adik ya, ini 3 pangkat X. Jadi supaya ke depan ini ada 3 pangkat X juga, 2 dengan X kita tukar posisi jadi 3 pangkat X dipangkatkan lagi 2 ditambah 3 pangkat 1, 3 ke depan kan, baru 3 pangkat X, 10 pindah ruas ke sini jadi negatif 10 sama dengan 0 ya, karena 10 sudah pindah jadi negatif 10. Ini 3 pangkat X, ini kita misalkan dengan sesuatu, misalkan 3 pangkat X sama dengan P, maka 3 pangkat X kuadrat ini menjadi P kuadrat tambah 3, ini ganti P tadi ya, P dikurang 10 sama dengan 0 ya. Ini kita faktorkan adik-adik ya, kita faktorkan sehingga menjadi P cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 10 kemudian hasil tambahnya 3 ya. Bilangan itu adalah positif 5 dengan negatif 2. Oke, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah yang bagian ujung sini ya, negatif 2 kali 5 negatif 10, negatif 2 tambah 5 positif 3. Oke, sehingga P ini kan sama dengan 0 adik-adik. Jadi P kurang 2 sama dengan 0, maka P sama dengan positif 2. P tambah 5 sama dengan 0, maka P sama dengan negatif 5. Jadi kita dapat 2P. Yang inilah nanti kita akan substitusikan ke pertanyaan soal. P ini kan sama dengan 3 pangkat X ya. Jadi 3 pangkat X sama dengan 2. P ini kita balikkan kembali jadi 3 pangkat X. Ini 3 pangkat X sama dengan negatif 5. Oke, soal meminta 54 pangkat X per 6 pangkat X tambah 1. Ini kita rubah menjadi bilangan 3 pangkat X adik-adik ya. 54 ini kan kita tahu bahwa 9 kali 6 ya, 9 kali 6 pangkat X per ini 6 pangkat X tambah 1 kita rubah menjadi 6 pangkat X dikali 6 pangkat 1 ya, sehingga kita pangkatkan, kita pisahkan jadi 9 pangkat X, 6 pangkat X, 6 pangkat X, 6 saja ya. Ini kita coret adik-adik, 6 pangkat X dengan 6 pangkat X habis, sehingga jadi 9 ini kita rubah jadi 3 pangkat 2 X per 6 ya. Oke, 3 pangkat 2 X ini kita tukar posisi jadi 3 pangkat X dikuadratkan dibagi 6 ya. Ini hasilnya. Ini kita substitusikan nilai ini tadi, 3X sama dengan 2 dan 3X sama dengan min 5. Kita ambil dulu 3 pangkat X ini sama dengan 2 sehingga 3 pangkat X kuadrat per 6 sama dengan 2 kuadrat bagi 6. Wah, ini dari 3 pangkat X ini adik-adik ya. Oke, sehingga hasilnya 4 per 6 ya. 4 per 6 ini sama-sama kita bagi 2 jadi 2 per 3 ya. Jadi hasilnya yang pertama 2 per 3. Kemudian yang kedua kita ambil 3 pangkat X nya sebagai negatif 5 yang ini, maka 3 pangkat X kuadrat bagi 6 negatif 5 kuadrat per 6 sama dengan 25 per 6.
Ini tak bisa kita sederhanakan adik-adik, 25 per 6. Adik-adik kita lihat opsennya, pecahannya semuanya 9. Ya, semuanya 9. Jadi kita lihat yang kita jadikan 9 ini 2 per 3 ya adik-adik. 2 per 3 sama-sama kita kalikan 3. Jadi 6 per 9. Jawabannya E. Adik-adik kita lanjut soal yang kedua. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7x tambah c dan gx kurang 4. Pertanyaannya adalah nilai x dari fungsi ini jika f bundaran gx atau f komposisi gx. Ya, ini bentuk dari ini adik-adik, f bundaran gx ini sama dengan ini bentuknya, sama dengan g bundaran fx ya. Jadi ini materi fungsi komposisi. Oke adik-adik, kita sama dengankan langsung saja adik-adik ini. F bundaran gx sama dengan g bundaran fx. Jadi kita buat di sini f dalam kurung gx sama dengan g dalam kurung fx. Oke. Berarti ini fungsi belakangnya adalah fungsi gx. Berarti kita buat seperti ini, f dalam kurung masukkan fungsi gx-nya yaitu x kurang 4 sama dengan g dalam kurung fx-nya kita masukkan 3x kuadrat tambah 7x tambah c. Oke adik-adik, ini fungsi gx-nya kita substitusikan ke f ya. Fungsi f-nya kita tulis dulu nih. Ya, jadi 3x kuadrat tambah 7x tambah c sama dengan ini x-nya kita ganti dengan x kurang 4 karena x kurang 4 ini kita substitusikan ke persamaan fx. Jadi ini 3 dalam kurung x kurang 4 kuadrat ya ditambah 7 dalam kurung x kurang 4 tambah c sama dengan, kalau yang ini fungsi fx-nya yang kita substitusikan ke gx. Kita tulis dulu persamaan gx-nya yaitu x kurang 4. X-nya ini kita substitusikan dengan yang 3x kuadrat tambah 7x tambah c. Jadi ini kita ganti 3x kuadrat tambah 7x tambah c dikurang 4. Oke adik-adik, kita selesaikan ini. Kita kalikan dulu ya, 3x kurang 4 kuadrat kan kita cari seperti ini adik-adik. X kurang 4 kali x kurang 4 ya, itu hasilnya adalah x kuadrat. Ya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, dan ini kali ini menjadi min 4x plus 16. Sehingga hasilnya x kuadrat kurang 8x plus 16. Kita tulis di sini x kuadrat kurang 8x plus 16 tambah. Ini kita kalikan 7 kali ke dalam, jadi 7x kurang 28 tambah c. Ini 3x kuadrat tambah 7x tambah c kurang 4. Oke, ini 3-nya kita kalikan ke dalam juga ini adik-adik. Kita kalikan semua dengan 3. Sehingga menjadi 3x kuadrat kurang 24x ditambah 16 kali 3. 48 ya adik-adik. Ya, 48 tambah 7x kurang 28 tambah c sama dengan 3x kuadrat tambah 7x tambah c kurang 4. Yang tandanya sama dan bilangannya sama bisa dicoret seperti 3x kuadrat ini. Tapi tandanya harus sama ya kalau satu ruas kiri dan kanan ini, karena kalau dipindahkan akan jadi kurang, habis ya adik-adik. Oke, kemudian 7x juga habis karena positif 7x di sini, positif 7x di sini. Positif c juga habis ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Jadi yang sisa adalah min 24x tambah 48 kurang 28 sama dengan negatif 4. Jadi yang ada x kita pindahkan ke sini ya, min 24x ini kita pindah jadi 24x. Yang tidak memiliki x kita pindahkan ke kiri ya, negatif 4 ini kita pindahkan ke kiri. Jadi 48 kurang 28 hasilnya 20. Kemudian ini pindah jadi tambah 4 ya. Jadi hasilnya 20 tambah 4 24 sama dengan 24x. Sehingga x 24 ini bagi yang ini ya, 24 bagi 24 hasilnya 1. Jawabannya C. Adik-adik, selanjutnya soal yang ketiga. Ini soal persamaan trigonometri. Ini sering muncul juga ya adik-adik di
UTBK SBMPTN. Oke adik-adik, langkah pertama ya untuk mengerjakan soal trigonometri ini, fungsi trigonometrinya harus sama. Ini ada sin, ada cos, harus kita rubah salah satunya. Jadi ini yang kita rubah adalah yang sin kuadrat X ya. Jadi sin kuadrat X itu ya, kita tahu di identitas trigonometri sin kuadrat X itu rumusnya adalah 1 kurang cos kuadrat X ya. Itu asalnya dari ya, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan sama dengan 1. Jadi sin kuadrat X sama dengan ini pindah ke kanan jadi 1 kurang cos kuadrat X. Ini dari identitas trigonometri. Jadi kita buat adik-adik di sini ya, 2 sin kuadrat X kurang 3 cos X. Ini pindah ruas ke kiri jadi kurang 3 sama dengan 0. Jadi sin kuadrat X kita rubah jadi ini ya. Jadi 2 dalam kurung 1 kurang cos kuadrat X dikurang 3 cos X dikurang 3 sama dengan 0. Kenapa? Karena ini sin dan cos harus kita samakan dulu supaya jadi cos semua atau sin semua. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Ini kita kali ke dalam 2-nya ya. 2 dengan negatif 1, 2 dengan 1, 2 dengan negatif cos kuadrat X. Ya 2 dikali 1 itu 2 ya. Ini negatif cos kuadrat X kali 2, negatif 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X kurang 3 sama dengan 0. Kita kedepankan yang ada kuadrat ya. Jadi negatif 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X. Kemudian 2 dikurang 3 negatif 1 sama dengan 0. Ini negatif di depan ini susah kalau kita mau memfaktorkannya ya. Jadi kita kalikan negatif, hasilnya jadi 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Ini supaya mudah kita memfaktorkan, kita jadikan cos X itu sama dengan P saja adik-adik ya. Terserah adik-adik mau jadikan apa ya. Kalau di sini kita contohkan, kita jadikan P. Jadi ini jadi 2 P kuadrat tambah 3 P tambah 1. Cos X nya kita ganti P karena kuadrat, ini kuadrat, ini cos X jadi P. Jadi kita cari dulu nilai P dengan cara memfaktorkan adik-adik. Adik-adik bisa gunakan 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Nanti hasilnya adalah 2P tambah 1 dengan P tambah 1. Ini kalau kita kalikan ke dalam hasilnya ini ya. Oke, sehingga 2P tambah 1 kita sama dengan kan 0 ya. 2P tambah 1 sama dengan 0. Maka 2P sama dengan 1 pindah jadi negatif 1 ya, sehingga P-nya sama dengan negatif setengah. Ya, kita dapat 1 P-nya negatif setengah. Kemudian yang ini P tambah 1 sama dengan 0, maka P-nya adalah negatif 1. Ya, ini P-nya. P itu tadi kan adik-adik cos X. Kita ambil yang pertama, cos X sama dengan negatif setengah. Ya, negatif setengah ini kan cos dari 120 adik-adik. Jadi cos X sama dengan cos 120 derajat. Ya, ini kita ambil yang pertama baru adik-adik ya. Adik-adik harus tahu rumus persamaan trigonometri ya. Jika cos X sama dengan cos alpha, maka rumusnya kan ada 2 nih adik-adik ya. Yang pertama, X sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min alpha tambah K kali 360 derajat. Oke adik-adik. Adik-adik harus ingat juga ya, batasnya ini 0 sampai pi. Nilai pi itu adalah 180 derajat. Oke adik-adik, kita masukkan ke rumus yang pertama ini. Ya, jadi X sama dengan alpha tambah K kali 360 derajat. Alfanya yaitu ini 120 derajat, ini 120 tambah K kali 360 derajat. Kita ambil K-nya mulai dari 0 dan seterusnya ya. K 0 dulu, jadi X sama dengan 120 tambah 0 kali 360 kan 0 adik-adik. Ya, 0 ditambah 120 maka dapat hasilnya 120 derajat. 120 derajat ini ya berada di antara 0 180, jadi ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Kita ambil K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 tambah 1 kali 360 derajat.
Maka 120 tambah 360 hasilnya 480. Ini tidak memenuhi. Ya, jadi ini tidak memenuhi karena apa? Karena di bawah 108, di atas 180 ya, di atas 180. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi kita coret. Jadi jawaban pertamanya adalah 120 derajat. Kemudian adik-adik, ini kan baru yang pertama, P sama dengan min setengah. Sekarang kita ambil P sama dengan min 1 ya. Jadi cos X sama dengan min 1. Min 1 itu kan kita tahu bahwa adalah cos 180 derajat ya. Jadi kita masukkan ke rumus ini, X sama dengan ya alfa tambah K kali 360 derajat. Masukkan alfanya 180 tambah K-nya kita ganti 0 dulu ya adik-adik. 0 dan seterusnya. Maka 0 ditambah 180 hasilnya 180 derajat ya. Oke adik-adik, ini kita dapat hasil yang kedua 180 derajat. Adik-adik, ini adalah hasilnya. Kita masukkan K sama dengan 1 maka akan berlebih juga, tak memenuhi. Jadi untuk rumus yang pertama, untuk P sama dengan min setengah ini hasilnya 120. Untuk P sama dengan min 1 hasilnya 180. Kita ambil rumus yang kedua adik-adik ya. Rumus kedua ini ya. Maka X sama dengan, ini tadi rumus yang pertamanya. Kita ambil rumus yang kedua, X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. X sama dengan negatif alfanya adalah 120 tambah K kali 360 derajat. Ini tidak memenuhi adik-adik, karena ini kalau kita ambil 0 K-nya, 0 tambah min 120 itu min 120, tidak memenuhi ya. Kalau kita ambil K-nya sama dengan 1 juga tidak memenuhi, karena 1 kali 360 lebih dari 180. Jadi untuk rumus kedua ini tidak ada yang memenuhi untuk P setengah. Sekarang kita ambil yang ini. Rumus yang kedua, X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Alfanya adalah min 180 ya. Ambil K kali 360. Ini juga tak memenuhi. Kalau 0 dia minus, tak memenuhi. Jadi jawabannya 180 dan 120 ya. Ini X1 nya 120, 180 X2. Jadi kita bisa tambahkan dulu, ini ada lihat X1 tambah X2 pertanyaannya. X1 tambah X2 kita tambahkan ya adik-adik. X1 tambah X2, maka X1 nya 120, X2 nya 180. Jadi hasilnya adalah 300 derajat. 300 derajat inilah yang kita jadikan dalam bentuk pi ya adik-adik. Caranya adalah ya, oke 300 adik-adik ya. Di sini kita buat 300 bagi 180 kali pi. Ini sudah caranya mengubah dalam bentuk pi, yaitu dengan membagi 180 kali pi. Ini kita coret-coret ya. Ini bisa bagi 6 boleh ya. Kita bagi 6, 30 bagi 6 hasilnya 5. 18 bagi 6 3 ya, 5 per 3 pi. 5 per 3 pi kan tidak ada di option adik-adik, yang ada bawahnya 6 ya. Maka supaya 6 ini kita kalikan 2 kali 2 kali 2, jadi 10 per 6 pi. Jadi jawabannya 10 per 6 pi B. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi UTBK untuk matematika saintek. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.